Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pemimpin yang dikenal merakyat, tiba-tiba bermimpi bertemu Gus Dur. Bukan sekadar mimpi biasa, tapi mimpi yang mengubah arah hidupnya. Dalam mimpi itu, Gus Dur menyebut, ada seorang perempuan pemimpin dari timur, yang kelak akan menjadi pasangan perjuangannya. Apakah dia Sheryl, Gubernur Maluku Utara? Apakah ini pertanda langit, bahwa kekuasaan harus kembali ke tangan yang jujur dan penuh rasa? Kisah ini bukan fiksi. Ini kenyataan yang sedang dibaca oleh takdir. Dengarkan baik-baik, karena mungkin, inilah babak baru lahirnya pemimpin yang tak hanya memimpin, tapi mencintai rakyatnya sepenuh jiwa. Malam mulai merambat di langit Subang. Angin bertiup pelan menyapu pendopo tua yang menjadi tempat tinggal sekaligus pusat perenungan Kang Deddy Mulyadi. Lampu gantung berwarna kuning temaram menggantung di langit-langit, memantulkan bayangan tubuhnya yang sedang duduk menyendiri. Tak ada suara. Hanya detak jam dinding tua dan sayup suara jangkrik yang seolah ikut bersedih bersama benak yang resah. Hari itu ia baru saja kembali dari desa terpencil yang mengadu tentang pupuk langka dan harga beras yang menggila. Di tangannya masih tergenggam catatan kecil penuh coretan keluhan rakyat, ibu-ibu yang mengutang di warung, petani yang menjual sawah untuk biaya sekolah, dan buruh tua yang tetap bekerja di usia senja demi makan sehari-hari. Semua itu membuat dadanya sesak. Kenapa negeri ini seperti kehilangan arah? Batinnya bergetar. Ia menatap ke langit-langit pendopo seolah mencari jawaban, tapi yang ada hanya hening. Tak ada menteri yang datang membawa solusi, tak ada pejabat pusat yang peduli, bahkan suara parlemen hanya terdengar saat pemilu menjelang. Ia bangkit dari kursi dan berjalan pelan menuju kamar, lalu mengambil sajadah yang biasa ia gelar saat pikirannya buntu. Sajadah itu bukan barang baru, usang, warnanya mulai pudar, tapi penuh kenangan semasa ia masih mendampingi rakyat sebagai Bupati Purwakarta. Di atas sajadah itu, Kang Deddy duduk bersila, menengadahkan tangan dan membaca syalawat dengan suara lirih. Bibirnya bergetar, tak hanya karena zikir, tapi karena getaran batin yang sudah lama menumpuk. Ya Allah! Doanya lirih. Kalau memang hamba MU ini ditakdirkan menjadi pemimpin, ajarkan aku cara mendengar suara paling lirih dari rakyat MU. Jangan jadikan aku tuli di atas singgasana, buta di antara gelas-gelas anggur kekuasaan. Kalimat-kalimat itu mengalir jujur dari hati terdalamnya. Ia tahu, jabatan itu bukan hadiah, tapi ujian. Dan di negeri ini, terlalu banyak yang menjadikan kekuasaan sebagai panggung, bukan ladang amal. Lelah dan kepenatan itu akhirnya membawanya tertidur dalam posisi bersujud. Hatinya yang gelisah mulai tenang, tapi pikirannya masih melayang pada wajah-wajah rakyat yang ia jumpai hari ini. Dalam tidur itu, ia seperti melayang, antara sadar dan tidak sadar. Suasana seketika berubah. Ia berada di tempat asing, namun damai. Lapangan luas tanpa batas, langit yang bersih, dan angin yang menenangkan. Dan dari balik kabut, muncul cahaya perlahan-lahan menyibak gelap. Sosok itu muncul dengan senyum lembut, memakai sarung dan kemeja putih sederhana. Matanya tertutup sebagian oleh kacamata tebal, tapi auranya seperti menyala. Kang Deddy terdiam. Hatinya langsung tahu, itu Gus Dur. Bukan tokoh politik biasa, tapi wali bangsa yang dikenal penuh cinta, tawa, dan kebijaksanaan. Kang Deddy ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa berdiri terpaku melihat sosok yang selama ini hanya ia rindukan dalam doa. Gus Dur melangkah pelan ke arahnya. Kamu masih suka tidur larut, ya? Ucapnya diselingi tawa kecil. Nada bicaranya ringan seperti biasa, tapi terasa dalam dan menyentuh sanubari. Kang Deddy langsung bersimpuh. Ia menggenggam tangan Gus Dur dan menciumnya penuh takzim. Gus, saya ini siapa? Sampai jenengan datang dalam mimpi saya? Gus Dur tersenyum, memegang bahunya. Kamu sedang resah. Dan orang yang resah demi rakyatnya, pantas diberi petunjuk. Mimpi itu terasa begitu nyata. Kang Deddy tak tahu apakah ini mimpi atau semacam perjalanan ruhani. Tapi ia sadar, malam ini, di pendopo tua yang sunyi, doanya telah diijabah. Dan sebuah petunjuk besar tengah menanti untuk disampaikan. Kang Deddy berdiri di sebuah padang rumput yang tak ia kenal. Langitnya bening tak berawan, anginnya menenangkan, tapi semuanya terasa seperti bagian dari ruang lain. Di kejauhan, cahaya kuning keemasan muncul, tidak menyilaukan, malah meneduhkan. Dari dalam cahaya itu, muncullah sosok berjubah putih, berkacamata, dengan senyum jenaka namun berwibawa. Tanpa ragu, Kang Deddy tahu, itu adalah Gus Dur.
Tapi bukan seperti melihat tokoh dalam buku sejarah, melainkan seperti menyambut sahabat lama. Langkah Gus Dur pelan namun mantap. Setiap geraknya seperti menembus waktu, membawa aroma kedamaian dan kebijaksanaan yang pernah memimpin negeri ini. Tanpa perlu diperintah, Kang Deddy mendekat dan menyambut dengan takzim. Mereka tidak berbicara langsung tentang politik atau jabatan, tetapi Gus Dur memulai dengan senyuman. Kekuasaan itu seperti air laut, makin diminum, makin haus. Kang Deddy hanya bisa mengangguk. Hatinya tersentuh oleh kelembutan kata-kata yang mengandung petir kesadaran. Ia belum sempat menjawab ketika Gus Dur melanjutkan, jangan menjadi pemimpin yang hanya turun ke rakyat untuk difoto, tapi jadilah pemimpin yang turun untuk mendengar dan merasakan. Suara Gus Dur terdengar seperti petuah dari langit, bukan dari manusia. Ia tidak sedang menguliahi, tapi sedang menyiramkan embun pada jiwa yang kering. Tiba-tiba, suasana berubah. Di hadapan mereka terbentang berbagai cuplikan kehidupan rakyat. Seorang ibu menanak nasi dengan kayu bakar, seorang kakek mendorong gerobak barang bekas, dan anak-anak yang bermain tanpa alas kaki di tanah merah. Kang Deddy terdiam, jiwanya teriris. Mereka ini bukan objek survei, tapi denyut nadi negeri, kata Gus Dur perlahan. Kalau kau tak bisa merasakan lapar mereka, jangan duduk di kursi kekuasaan. Di tengah hamparan gambaran itu, Kang Deddy melihat sosok dirinya sedang berdiri di podium, disambut tepuk tangan, tapi wajah rakyat di bawah panggung tampak muram. Ia merasa malu. Saya takut, Gus, takut tersesat dalam pujian dan lupa dalam kenyamanan, bisiknya lirih. Gus Dur tersenyum lebar, bagus. Rasa takut itu yang menyelamatkan. Pemimpin yang tak takut pada Tuhan, hanya akan menjadi boneka kekuasaan. Gus Dur lalu berjalan perlahan ke sebuah jembatan kayu yang terbentang ke arah timur. Mari, kita lanjutkan perjalanan. Masih ada yang harus kau tahu. Kang Deddy mengikuti, tak mengerti kemana jembatan itu menuju. Namun hatinya yakin ini bukan sekadar mimpi, ini pelajaran. Angin dari arah timur membawa aroma laut dan nyanyian alam yang tak biasa. Jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu, atau seseorang, yang menunggu di ujung jembatan. Saat kaki mereka menapak kayu jembatan, langit berubah sedikit berwarna jingga, seolah waktu bergerak ke senja. Di tengah jembatan, Gus Dur berhenti dan menatap ke seberang. Kamu tidak bisa menanggung amanah ini sendirian, katanya. Tuhan sudah siapkan seseorang untuk mendampingimu. Ia bukan hanya bisa mengerti rakyat, tapi bisa mengerti kamu. Kang Deddy menatap ke arah yang ditunjuk Gus Dur, tapi bayangan itu masih samar. Sebelum cahaya berubah dan tubuhnya terasa ringan, seolah hendak terbangun, Gus Dur menepuk bahunya. Ingat, jangan pernah menjadi pemimpin yang hanya bisa berkata, saya paham rakyat, tapi jadilah pemimpin yang membuat rakyat berkata, dia tahu rasa kami. Cahaya lalu menyelubungi semuanya. Kang Deddy terbangun, berkeringat, dengan dada bergemuruh, dan satu nama mulai terlintas dalam benaknya. Hari-hari setelah mimpi itu, Kang Deddy mulai digerakkan oleh dorongan yang tak biasa. Dalam setiap kunjungan kerja dan pertemuan nasional, pikirannya seperti diarahkan ke satu titik yang tak ia pahami sepenuhnya. Hingga pada sebuah forum kepala daerah di Jakarta, saat sedang menunggu giliran bicara, matanya tertumbuk pada sosok perempuan yang baru saja duduk di barisan depan, Sheryl Maila, Gubernur Maluku Utara. Wajahnya bersih, matanya tajam, dan ekspresinya penuh ketegasan yang tenang. Sheryl bukan gubernur yang hobi tampil di media sosial atau melempar slogan kosong. Tapi rekam jejaknya nyata, program pemberdayaan nelayan berbasis adat, sekolah perempuan di desa-desa terpencil, hingga pemberantasan korupsi lokal tanpa kompromi. Ia bekerja senyap, tapi hasilnya real. Saat berbicara dalam forum itu, Kang Deddy menyimak dengan seksama, bukan hanya isi pidatonya, tetapi juga energi yang keluar dari setiap kata. Ada ketulusan yang langka. Usai forum, mereka secara kebetulan duduk berdampingan dalam satu sesi diskusi informal. Percakapan dimulai dari isu pangan, kemudian merambah ke sistem distribusi dan ketahanan desa. Tapi yang membuat Kang Deddy tertegun adalah saat Sheryl berkata, saya percaya, suara rakyat yang paling lirih itu kadang tak terekam oleh survei. Tapi kita bisa mendengarnya kalau hati kita tak penuh oleh ambisi. Kalimat itu menggema di benaknya, seolah mengulang pesan dalam mimpi dari Gus Dur. Beberapa hari kemudian, Kang Deddy mulai membaca lebih dalam tentang Sheryl. Ia kaget saat tahu bahwa Sheryl pernah menolak proyek tambang besar karena dianggap merusak laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan lokal. Ia bahkan pernah diancam elit pusat karena keberaniannya itu. Tapi ia tetap bergeming.
Semakin banyak ia tahu, semakin kuat firasat bahwa perempuan ini bukan sekadar pemimpin daerah, tapi sosok yang membawa aura perubahan. Tak hanya itu, masyarakat Maluku Utara menyebutnya dengan julukan Inatano, Ibu Tanah, karena ia menjaga tanah dan laut seperti anak sendiri. Di tengah politik yang sering memanfaatkan rakyat, Sheryl justru menjaga martabat rakyatnya. Kang Deddy makin yakin, inilah yang dimaksud Gus Dur. Sosok yang bukan hanya paham pemerintahan, tapi juga paham penderitaan. Dan yang terpenting, tak memerlukan panggung untuk menunjukkan kerja. Rasa penasaran itu membuatnya memberanikan diri mengundang Sheryl berkunjung ke Subang. Bukan untuk urusan politik, katanya, tapi diskusi budaya dan ketahanan pangan antar daerah. Tanpa basa-basi, Sheryl menerima. Saat ia tiba di Tanah Pasundan, banyak warga yang langsung merasa hangat dengan kehadirannya. Ia menyapa petani, berdiskusi dengan pengrajin bambu, dan duduk lesehan tanpa protokol yang ribet. Sore itu di pendopo, setelah agenda resmi selesai, mereka duduk di beranda memandangi sawah. Angin lembut berhembus, membawa aroma tanah basah yang baru tersiram hujan. Percakapan mereka pelan, tidak tentang jabatan, tapi tentang kehidupan. Kang Deddy memberanikan diri berkata, "Sampean ini, seperti pernah saya temui di suatu tempat." Sheryl menatap sejenak, lalu tertawa kecil. "Mungkin bukan tempat, Kang, tapi takdir." Dan sejak hari itu, Kang Deddy mulai yakin, jalan hidupnya sedang dibentuk oleh skenario yang lebih besar. Bukan hanya soal jabatan, tapi tentang menyatukan dua jiwa yang sama-sama peduli pada rakyat. Dua pemimpin dari Barat dan Timur yang mungkin, jika Tuhan mengizinkan, akan berjalan bersama, bukan karena ambisi, tapi karena rasa. Sejak pertemuan itu, ada perubahan dalam cara Kang Deddy memaknai waktu dan peristiwa. Ia tak lagi menganggap hal-hal kebetulan sebagai sekadar perlintasan tak penting. Setiap perjumpaan, setiap senyuman rakyat, setiap pesan dari mereka yang tulus, mulai ia baca seperti rangkaian tanda-tanda. Dan nama Sheryl tak pernah hilang dari arus kesadarannya. Ia tak tahu mengapa, namun hatinya menyimpan keyakinan yang tumbuh diam-diam, seperti benih yang disiram embun subuh. Ia mulai memperhatikan cara semesta mempertemukannya dengan sosok-sosok yang menguatkan keyakinan itu. Saat mengunjungi sebuah pesantren kecil di pinggiran Garut, seorang kiai sepuh yang buta mata namun terang batin, tiba-tiba berkata, "Pak Deddy, nanti kalau sampean sudah siap menerima beban besar, sampean tak akan sendiri. Akan ada perempuan dari timur yang akan menyempurnakan jalan sampean." Kang Deddy tercekat. Ia tidak menyebut nama, tapi batinnya langsung menyambung pada satu titik, Sheryl. Di tempat lain, seorang petani tua di Subang yang sedang menanam singkong sempat berseloroh, "Kang Deddy, kudu kawin Dewi sama pemimpin, supaya bisa barengan urus rakyat." Tawa mereka pecah saat itu, tapi di dalam hati, Kang Deddy makin gelisah oleh benang-benang yang seperti dirajut tangan-tangan tak terlihat. Bukan soal asmara belaka, tapi soal energi besar yang terasa sedang diarahkan oleh Tuhan sendiri. Beberapa malam kemudian, Kang Deddy kembali bermimpi. Kali ini bukan tentang Gus Dur yang bicara, tapi ia melihat dirinya berdiri di atas panggung sederhana bersama seorang perempuan berselendang putih. Rakyat berkumpul, bukan membawa spanduk politik, tapi membawa hasil bumi, singkong, jagung, dan ikan asin. Mereka berdua menyampaikan pidato bukan dengan naskah, tapi dari hati. Dan rakyat mengangguk, bukan karena terpaksa, tapi karena merasa didengarkan. Saat ia terbangun, matanya basah. Ya Allah, ini mimpi atau pesan? Bagi Kang Deddy, semua ini bukan kebetulan. Ia menyadari, jika ia hanya diam di tempat, maka rangkaian tanda-tanda itu hanya akan jadi cerita tak selesai. Ia mulai merancang kunjungan balasan ke Maluku Utara. Bukan karena protokol, tapi karena nurani. Ia ingin melihat sendiri dunia yang telah dibangun Sheryl, dan ingin merasakan denyut rakyat yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Perjalanan ke Maluku Utara pun dilaksanakan diam-diam. Tak ada media besar, tak ada konvoi kendaraan. Ia menyamar seperti biasa, hanya dengan batik lengan panjang dan topi caping. Ia menyusuri pelabuhan, pasar, dan desa-desa di Halmahera bersama tim kecil. Di setiap tempat, nama Ibu Sheryl disebut dengan nada bangga dan syukur. Beliau tidak datang saat kampanye, Pak. Tapi datang saat rakyatnya kebanjiran, kata seorang nelayan sambil menambatkan perahunya. Di sebuah desa kecil, Kang Deddy berdialog dengan para ibu rumah tangga. Mereka bercerita bagaimana Sheryl membentuk koperasi kecil yang menyelamatkan mereka dari rentenir. "Kalau bukan karena ibu, mungkin saya sudah jual rumah untuk biaya sekolah anak,"
ujar seorang ibu sambil menyeka mata. Kang Dedi mengangguk, dan hatinya berbisik, dia bukan hanya pemimpin. Dia pelindung. Malam itu, saat langit Halmahera bertabur bintang, Kang Dedi duduk di tepi dermaga, menatap laut yang gelap tapi tenang. Dalam keheningan itu, ia menggenggam buku catatannya, menulis pelan, "Jika Tuhan mempertemukan kami dalam jalan pengabdian, bukan cinta yang akan kami pelihara lebih dulu, tapi amanah untuk rakyat." Dan di balik kesunyian laut, seolah semesta mengangguk pelan, menyambung tanda-tanda yang semakin terang. Hari itu, langit Halmahera disapu awan tipis ketika Kang Dedi turun dari perahu kecil yang membawanya menyeberang ke sebuah kampung pesisir. Tidak ada ajudan, tidak ada penyambutan resmi. Ia datang sebagai tamu yang ingin belajar. Warga tak banyak tahu siapa dia sebenarnya, kecuali beberapa yang mengenali wajahnya dari televisi. Tapi yang membuat mereka respek bukan statusnya sebagai tokoh nasional, melainkan kesediaannya duduk di tanah, makan ikan asin bersama, dan mendengar keluhan tanpa mencatat hanya demi laporan. Di kampung itu, Kang Dedi bertemu para perempuan yang menjalankan koperasi laut yang didirikan atas prakarsa Seril. Mereka menyambutnya dengan hangat dan penuh cerita. Salah seorang ibu bernama Mama Itha berkata, "Ibu gubernur kami tidak hanya datang untuk meresmikan, tapi ikut bantu ngecat, bantu sortir ikan kering, dan bantu kami cari pasar." Cerita-cerita seperti itu menampar hati Kang Dedi. Ia merasa sedang duduk di hadapan keteladanan, bukan lewat teori, tapi tindakan nyata. Saat sore menjelang, Kang Dedi mendapat undangan dari Seril untuk makan malam di rumah dinas gubernur. Tak ada meja panjang penuh protokol. Yang ada hanya meja kayu sederhana, makanan laut segar, dan obrolan santai tanpa agenda politik. Seril menyambutnya dengan senyum tulus. "Kang, saya dengar sampean menyusuri kampung sendirian. Saya jadi deg-degan, loh," katanya. Kang Dedi tersenyum, "Justru itu yang saya cari. Rasa dari rakyat yang belum tentu bisa dicium dari ruang rapat." Obrolan mereka malam itu menyentuh hal-hal mendasar, ketahanan pangan lokal, peran perempuan dalam pembangunan, hingga bagaimana menjaga budaya agar tak tercerabut dari modernitas. Tapi ada satu momen hening, ketika mereka sama-sama menatap laut dan Seril berkata pelan, "Saya sering merasa sendiri dalam perjuangan ini, Kang. Tapi akhir-akhir ini, saya merasa semesta mempertemukan orang-orang yang satu rasa." Kang Dedi menoleh, dan hatinya diam-diam mengangguk. Berita tentang kedekatan Kang Dedi dengan rakyat kecil dan Gubernur Seril mulai menyebar ke berbagai telinga para pengatur peta politik nasional. Tak sedikit yang mengendus peluang besar untuk mengusung keduanya sebagai pasangan dalam kontestasi tingkat tinggi. Telepon mulai berdatangan, dari elit partai, pengusaha besar, hingga konsultan politik yang menawarkan jalan pintas kekuasaan. "Kang, kalau mau, tinggal tanda tangan saja. Kami urus sisanya," kata salah satu tokoh parpol yang mendatanginya diam-diam di sebuah kafe Jakarta. Kang Dedi hanya tersenyum tipis. Ia tahu benar aroma godaan itu, manis di awal, getir di akhir. Ia tak menolak secara kasar, tapi juga tak mengiyakan dengan mudah. "Saya sedang menanam. Belum tentu ingin memanen untuk diri sendiri," jawabnya kalem. Tapi ia sadar, ketika benih kepercayaan rakyat tumbuh, akan banyak tangan ingin memetiknya sebelum waktunya. Itu yang membuatnya lebih hati-hati. Beberapa proposal kolaborasi datang dengan embel-embel, program strategis nasional, tapi ia tahu isi di balik kemasan, pengalihan sumber daya untuk kepentingan kelompok. Ada pula tawaran agar ia memasukkan nama-nama tertentu dalam struktur tim jika ingin, restu, politik. Kang Dedi diam-diam muak, tapi memilih bersikap bijak. Ia tak ingin idealismenya mati di tengah negosiasi kekuasaan. Di satu malam yang sepi, ia kembali membuka buku catatan kecilnya. Di halaman yang ia beri judul, Kekuasaan dan Cermin, ia menulis, "Godaan terbesar bukan kekuasaan itu sendiri, tapi saat kita merasa berhak atasnya tanpa proses rasa. Banyak pemimpin hancur bukan karena lawan, tapi karena lupa siapa yang seharusnya mereka wakili." Tulisannya bergelombang, tanda pikirannya sedang bertarung dengan batinnya sendiri. Seril pun sempat menelepon. Nada suaranya tenang, tapi terasa ada beban yang juga ia rasakan. "Kang, banyak yang mulai mendekati saya juga. Seolah kita ini dagangan politik yang bisa ditukar dengan kursi." Kang Dedi mengangguk, meski tak terlihat di ujung telepon. "Kita tidak sedang cari panggung, Seril. Kita hanya ingin jujur pada amanah rakyat. Kalau niat kita lurus, Tuhan yang akan bukakan jalannya." Keesokan harinya, sebuah stasiun televisi besar mencoba menjebaknya dalam wawancara live dengan pertanyaan menjurus. "Kang Dedi,
Apakah benar Anda dan Gubernur Seril akan maju sebagai pasangan Capres dan Cawapres 2029? Ia tersenyum, lalu menjawab, kami belum bicara soal itu. Tapi kalau rakyat yang menjodohkan, dan Tuhan yang merestui, maka kami tak akan menolak takdir. Tapi bukan untuk berkuasa, untuk melayani. Jawaban itu viral. Banyak yang menyambutnya dengan harapan, tapi tak sedikit pula yang mulai cemas, terutama mereka yang merasa nyaman dalam sistem rusak yang tak ingin diganggu. Sejak saat itu, tekanan mulai terasa. Isu-isu remeh mulai dilempar ke media. Gaya berpakaian Kang Deddy yang terlalu merakyat, hubungan pribadi yang tak lazim dalam politik, bahkan kabar bohong soal masa lalu. Semua seolah diuji. Namun Kang Deddy tetap tenang. Ia sudah belajar dari Gus Dur, bahwa pemimpin sejati akan selalu digoyang oleh kekuasaan yang tak suka kejujuran. Jika godaan datang dari luar, maka pertahanan terbaik adalah hati yang jujur, bisiknya dalam hati. Dan malam itu, sebelum tidur, ia kembali bersujud. Bukan minta kemenangan, tapi minta dikuatkan untuk tidak tergelincir. Suatu pagi di pasar tradisional Karawang, Kang Deddy sedang menyusuri deretan pedagang sembako. Ia tak mengenakan pakaian formal, hanya sarung, kaos oblong, dan peci sederhana. Ia membeli cabai dari seorang nenek, dan bertanya, "Mak, kenapa harga begini mahal?" Sang nenek menjawab tanpa tahu siapa lawan bicaranya, karena yang di atas nggak ngerti yang di bawah, "Nak." Kalimat itu menusuk. Dan tanpa disadari, beberapa warga mulai mengenali sosoknya. Dalam hitungan menit, kerumunan terbentuk, bukan karena selebriti, tapi karena harapan. Mereka tidak bicara tentang janji kampanye, tapi tentang kebutuhan mendesak, anak tak sekolah, air bersih, jalan rusak, dan lapak yang digusur. Salah satu pemuda berkaus lusuh berkata dengan mata berkaca, "Kang Deddy, kami bukan butuh pemimpin yang pintar bicara, kami butuh yang ngerti lapar." Kalimat itu direkam seseorang dan viral di media sosial, menciptakan gelombang simpati dan kesadaran yang meluas ke seluruh penjuru negeri. Di berbagai kota, mulai muncul baliho rakyat, bukan dari partai, berisi gambar Kang Deddy sedang duduk bersama petani atau memeluk anak kecil. Di bawahnya tertulis, bukan karena dia ingin maju, tapi karena kami ingin dia memimpin. Tagar Deddy untuk rakyat dan dari rakyat untuk rakyat merajai jagat maya. Rakyat kecil seolah menemukan cerminan mereka dalam diri seseorang yang tak takut kotor kaki dan tangannya demi memahami nasib mereka. Di timur Indonesia, di sudut-sudut Halmahera, anak-anak kecil menyanyikan lagu-lagu perjuangan sambil menyebut nama Ina Seril dan Pak Deddy dalam nyanyian mereka. Para nelayan membuat mural wajah keduanya di dinding pelabuhan, bukan karena instruksi, tapi karena cinta. Di Papua, sekelompok guru adat mengirim surat terbuka yang ditulis tangan, "Kalau kalian jadi pasangan pemimpin, jangan lupakan kami yang paling jauh. Kami tak minta proyek besar, cukup keadilan yang sederhana." Fenomena ini membuat banyak elit panik. Mereka tak menyangka kekuatan cinta rakyat bisa melampaui kekuatan uang. Tapi Kang Deddy tetap diam. Ia belum mendeklarasikan apapun. Ia percaya, saat rakyat bicara, langit pasti menyimak. Sebab suara rakyat yang keluar dari perut lapar dan hati tulus, adalah doa yang paling sulit ditolak oleh Tuhan. "Saya tidak sedang berkampanye," ucapnya di sebuah forum diskusi. "Saya hanya sedang mencoba menjadi manusia biasa yang hadir di saat rakyat benar-benar butuh." Seril pun bersikap serupa. Ia menolak seluruh undangan debat politik dan fokus memperkuat sistem pangan dan pendidikan lokal di Maluku Utara. Ketika ditanya wartawan, ia menjawab, "Kepemimpinan bukan perebutan kursi, tapi pembuktian kepercayaan. Jika rakyat menginginkan, biarkan mereka bicara dulu. Saya akan mendengar." Kata-katanya sederhana, tapi mengguncang. Karena di tengah hingar-bingar ambisi, keheningan itulah yang paling murni. Di tengah semua gelombang itu, langit seperti ikut bicara. Musim hujan yang datang lebih awal membawa berkah. Sungai-sungai yang semula kering mulai mengalir. Panen padi di beberapa wilayah sukses. Dan banyak petani berkata, entah kenapa tahun ini berbeda. Mungkin karena doa-doa mulai tulus dari atas. Kang Deddy menyimak hal-hal semacam ini dengan hikmat. Ia tak menganggapnya sebagai pertanda politik, tapi sebagai tanda kasih sayang Tuhan kepada negeri yang terlalu lama dikhianati penguasa. Dan pada malam yang hening, di pendopo yang sama tempat ia dulu bermimpi bertemu Gus Dur, Kang Deddy duduk menatap langit. "Kalau semua ini bukan karena saya, tapi karena rakyat, maka izinkan saya jadi jalan. Biarpun jalannya berat," ucapnya pelan. Langit malam itu tak hanya cerah,
Ia seperti mengamini. Di malam yang sepi, Kang Dedi duduk sendiri di ruang belajarnya yang sederhana. Di depannya, kertas putih kosong, pena hitam, dan secangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin. Di luar, angin malam mengayun pelan tirai jendela. Malam itu bukan malam biasa. Ada kegelisahan yang tidak bisa ditumpahkan kepada siapapun, bahkan kepada Sheryl. Maka, seperti dahulu, ia memilih menulis. Tapi kali ini bukan untuk publik, bukan untuk laporan, melainkan untuk seseorang yang sudah lama tiada, namun masih sangat hidup di hatinya, Gus Dur. Ia mulai menulis perlahan. Gus, aku tidak tahu harus curhat pada siapa lagi. Aku tahu panjenengan sudah lama kembali ke sisi Tuhan, tapi rasa-rasanya jenengan masih mengawasi negeri ini dari jauh. Masih menyimak kami yang berjalan limbung, mencari arah dalam dunia yang penuh tipu daya. Tangannya bergetar. Ia melanjutkan. Aku tak pernah berniat jadi orang besar, Gus. Aku hanya ingin jadi orang baik. Tapi belakangan ini, rakyat datang bukan hanya untuk disapa, tapi untuk didengar. Mereka bilang aku harus maju. Harus memimpin. Tapi Gus, aku takut. Takut salah niat, takut salah jalan, takut seperti mereka yang dulu aku benci. Ia berhenti sejenak, menatap langit-langit yang hening. Bayangan Gus Dur melintas dalam pikirannya. Senyuman jenaka, suara parau, dan cara beliau menyampaikan sindiran yang menohok namun hangat. Ia ingat satu nasihat, kadang, pemimpin itu harus pura-pura bodoh supaya rakyatnya tidak takut bicara jujur. Kalimat itu selalu ia pegang, bahkan saat ia dipermalukan di ruang politik nasional karena terlalu membela rakyat kecil. Kembali ia menulis. Gus, aku sudah bertemu seseorang. Perempuan dari timur yang juga menyayangi rakyatnya tanpa banyak bicara. Dia bukan sekadar pasangan politik. Dia seperti jawaban dari doa panjang yang pernah aku panjatkan saat bingung harus berjalan sendiri. Apakah ini petunjuk, Gus? Atau hanya perasaan sesaat? Tulisannya makin dalam, makin jujur. Aku tak ingin mendaki kekuasaan jika harus kehilangan kesadaran. Tapi kalau memang ini jalan yang harus kujalani demi rakyat, mohon doakan aku kuat, Gus. Kuat untuk tidak tergoda, tidak silau, tidak gila hormat. Kalau suatu hari aku berubah, tolong datang lagi dalam mimpiku. Cubit aku. Tampar aku. Setelah selesai menulis, ia melipat kertas itu pelan, memasukkannya ke dalam amplop, lalu menyelipkannya di bawah kitab Al-Hikam yang ada di rak kecil di pojok ruangan. Ia tahu surat itu tak akan pernah dibaca Gus Dur secara fisik. Tapi surat itu sudah sampai. Karena yang ditulis dengan hati, selalu akan menemukan jalannya, bahkan ke langit. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali bersujud. Bukan meminta kemenangan. Hanya memohon agar jika ia memang harus maju, maka ia tetap waras. Karena ia tahu, tak ada yang lebih menakutkan dari pemimpin yang kehilangan rasa. Dan di kesunyian itu, embusan angin seperti membisikkan salam dari Gus Dur, pelan, jenaka, dan menenangkan. Pagi itu, udara di Subang terasa lebih segar dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara pohon-pohon randu, seolah bumi tengah menarik napas dalam-dalam. Di pendopo Kang Dedi, sekelompok tokoh lintas agama dan budaya duduk bersama dalam forum kecil yang digagas tanpa undangan resmi. Mereka hadir bukan sebagai politisi, melainkan sebagai penjaga suara rakyat yang tak terwakili di ruang-ruang kekuasaan. Kang Dedi duduk di tengah mereka, mendengarkan. Bukan berbicara. Seorang pemuka adat dari Toraja membuka suara, kami tidak datang untuk mendorong Kang Dedi maju. Kami hanya ingin Kang Dedi tidak mundur. Ucapannya membuat semua terdiam. Lalu seorang tokoh perempuan dari Madura menyambung, kalau pemimpin jujur tidak mau memimpin, maka biarlah para pembohong yang naik tahta. Di wajah Kang Dedi tergambar kebingungan yang bercampur keteguhan. Ia tidak mencari panggung. Tapi panggung itu seperti mencari dia. Beberapa hari kemudian, ia menerima pesan dari Sheryl. Isinya singkat, kapan kita berdiri berdampingan, bukan hanya karena amanah rakyat, tapi karena amanah langit? Pesan itu membuat dadanya bergemuruh. Ia tahu, bukan hanya rakyat yang sudah bersuara. Semesta pun mulai menggerakkan arah. Maka ia mengirim balasan yang tidak kalah dalam, kalau kau diizinkan Tuhan menemaniku menanggung ini, maka kita tidak hanya menjadi pemimpin. Kita akan menjadi penjaga nurani negeri ini. Deklarasi pun disiapkan. Tapi tidak megah. Tidak di hotel, tidak di stadion.
hanya di sebuah lapangan desa di pinggir Subang. Di antara petani, nelayan, tukang ojek, buruh, guru ngaji, dan anak-anak sekolah dasar. Tak ada panggung tinggi. Kang Deddy dan Sheryl berdiri di atas tikar pandan yang dibentang di tanah merah. Mikrofon seadanya, tanpa musik latar. Hanya suara rakyat dan doa-doa yang naik bersama debu jalanan. Kang Deddy berbicara terakhir, setelah seluruh perwakilan rakyat menyampaikan suara mereka. Ia berkata lirih namun tegas, kalau saya dan Sheryl nanti diberi amanah lebih besar, maka itu bukan kemenangan kami. Itu adalah peringatan, bahwa kami harus lebih sering turun, lebih sering mendengar, dan lebih sering menangis bersama kalian. Sebab kekuasaan tanpa rasa hanya akan jadi alat pemusnah nurani. Tepuk tangan tidak meledak, tapi air mata jatuh di banyak pipi. Bahkan beberapa orang tua yang duduk di tikar paling belakang mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, kalau benar mereka ini utusan kebaikan MU, maka kuatkan kaki mereka. Dan jika mereka hanya topeng, maka jauhkan dari singgasana." Doa itu tulus, tajam, dan murni. Tak ada doa yang lebih adil dari yang keluar dari mulut orang yang tak berharap apa-apa. Beberapa minggu setelah deklarasi itu, banyak perubahan mulai terasa. Orang-orang yang dulunya apatis mulai percaya. Relawan bermunculan bukan karena bayaran, tapi karena keyakinan. Dan pasangan Deddy Sheryl bukan lagi milik satu wilayah atau partai, tapi milik hati-hati yang ingin negeri ini punya wajah baru. Wajah yang bisa tersenyum bersama rakyat, bukan tertawa di atas penderitaan mereka. Dan ketika malam menjelang, Kang Deddy duduk sendiri di pendopo. Langit di atasnya jernih, bintang-bintang bertaburan. Ia menatap satu bintang paling terang dan berbisik, "Gus, aku tidak tahu akhir cerita ini. Tapi aku akan jalani seperti yang panjenengan ajarkan, dengan rasa, bukan rencana." Dan entah dari mana, angin berembus hangat, seolah membisikkan restu dari langit. Sebab kadang, takdir bukan ditentukan oleh kekuasaan, tapi oleh keberanian mencintai rakyat sepenuh jiwa.